Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Hafiz Ananta dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 122490035. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Oke, kita lanjut. Di sini ada 5 pertanyaan, yaitu apa yang terjadi kalau silinder pneumatik tiba-tiba bergerak saat tangan kita masih di jalurnya? Menurut saya, silinder pneumatik yang tiba-tiba bergerak bisa sangat berbahaya kalau tangan kita masih ada di jalurnya. Silinder bekerja dengan tekanan udara yang cukup besar, sehingga gerakan dorong atau tariknya cepat dan kuat. Kalau tangan kita terjepit, bisa terjadi luka serius seperti memar, kejepit tulang, atau bahkan patah. Walaupun kelihatannya cuma tabung kecil, tapi tenaga dorongannya bisa melebihi kekuatan otot manusia. Inilah kenapa setiap kali bekerja dengan sistem pneumatik, posisi tubuh dan tangan harus selalu aman. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 2. Menurut kalian, lebih berbahaya mana? Udara bertekanan yang bocor atau tegangan listrik PLC yang terbuka? Kalau menurut saya, membandingkan kebocoran udara bertekanan dengan listrik PLC yang terbuka sama-sama punya risikonya sendiri, tetapi berbahayanya tuh berbeda. Udara bocor biasanya menimbulkan suara yang bising atau bisa bikin benda kecil melayang. Sementara itu, listrik dari PLC yang terbuka berpotensi menyetrum dan mengganggu sistem kontrol. Kalau dilihat dari resikonya sendiri, buat ke manusia, listrik lebih berbahaya karena bisa langsung fatal bila mengenai tubuh. Tapi bukan berarti udara bocor bisa diremehkan, karena tetap bisa mengakibatkan kecelakaan fisik. Kemudian ada pertanyaan nomor yang ketiga, yaitu pernah nggak dengar kasus kompresor meledak karena tekanan yang berlebih? Kalau buat kasus kompresor meledak karena tekanan yang berlebih memang pernah terjadi di berbagai tempat. Kompresor yang tidak punya safety valve atau sistem pelepas tekanan beresiko menimbun udara di dalam tabung sampai melebihi batas kekuatannya. Akibatnya tabung bisa pecah atau meledak seperti bom, mengeluarkan serpihan logam dan tekanan yang membahayakan orang di sekitarnya. Itulah kenapa kompresor selalu harus dilengkapi dengan pengaman tekanan dan perawatan yang rutin. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 4. Kalau lab tanpa aturan K3, kira-kira siapa yang akan rugi duluan, mahasiswa atau kampus? Kalau menurut saya, kalau di lab tidak punya aturan K3, yang paling pertama rugi adalah mahasiswa, karena mereka yang langsung berhadapan dengan alat, bahan, dan resiko kecelakaannya. Mahasiswa bisa terluka, kehilangan waktu belajar, bahkan trauma. Kampus juga pasti ikut rugi karena nama baiknya bisa jatuh. Tapi secara langsung yang kena duluan tetap mahasiswanya. Jadi aturan K3 bukan cuma formalitas, tapi memang dibuat supaya melindungi mahasiswa saat praktikum berlangsung. Kemudian lanjut pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara paling sederhana mengurangi resiko kecelakaan di lab? Menurut saya, cara paling sederhana untuk mengurangi resiko kecelakaan di lab adalah disiplin aturan dasar. Misalnya, selalu pakai APBD, memperhatikan instruksi sebelum pakai alat, serta memastikan semua peralatan dalam kondisi yang siap dan aman sebelum dipakai. Hal-hal kecil seperti jangan bercanda di area praktikum, pastikan ruangan rapi, dan selalu lapor kalau ada alat rusak juga termasuk langkah sederhana tapi sangat efektif menurut saya. Intinya, kesadaran di setiap orang lebih penting daripada aturan yang cuma tertulis saja. Kemudian kita lanjut. Di sini ada latar belakang. Yang pertama, laboratorium Rekinsa berisi alat listrik dan mekanik. Semua punya potensi bahayanya sendiri. Lanjut, yang kedua ada tanpa K3, resiko kecelakaan bisa terjadi. Tangan terjepit silinder. Yang kedua ada sengatan listrik dari PLC. Yang ketiga ada selang udara mencambuk akibat lepas dari fittingnya sendiri. Kemudian yang keempat ada gangguan pendengaran dari suara kompresor. Lanjut, yang ketiga ada K3 menjamin keselamatan mahasiswa dan asprak saat praktikum.
Keempat, dengan adanya K3, alat tetap awet, laboratorium terjaga, dan proses belajar berjalan lancar. Jadi teman-teman di laboratorium kita bakal sering ketemu dengan berbagai macam alat, baik yang sifatnya listrik maupun mekanik. Nah, semua alat itu sebenarnya punya potensi bahayanya masing-masing. Misalnya kalau kita lagi kerja dengan sistem pneumatik, tangan bisa kejepit dengan silinder gitu kan, misalnya gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kalau di bagian listrik, rangkaian PLC yang kabelnya terbuka bisa bikin kita kesetrum. Terus kalau selang udara dari kompresor sampai lepas dari fittingnya sendiri, itu bisa nyambuk kayak kayak cambukan gitulah, lumayan nyakitin kalau kena badan. Bahkan suara bising dari kompresor pun kalau dibiarin terus menerus bisa bikin gangguan pendengaran. Jadi bahaya ini bukan cuma teori gitu kan, jadi kayak memang nyata dan bisa kejadian kapan aja gitu, yang kita nggak mau gitu kan. Nah, di sini pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ini fungsinya untuk ngejamin gitu keselamatan kita semua, baik mahasiswa maupun asisten praktikumnya sendiri, selama kegiatan di laboratorium dilaksanakan. Dengan adanya aturan K3, jadi kita tuh jadi punya panduan supaya lebih aman gitulah. Kalau kita disiplin, resiko kecelakaan bisa minimalisir lah sekecil-kecil mungkin gitu. Selain itu juga menurut saya manfaat K3 bukan cuma buat orangnya aja, alat-alat di lab juga jadi lebih awet gitu karena dipakai sesuai prosedurnya sendiri. Kayak ada cara pakainya segala macam gitulah. Laboratorium pun tetap terjaga, rapi, tertib kalau alatnya aman-aman aja. Yang di lab ini kayak dipelihara gitulah, dijaga. Otomatis proses belajar juga jadi ngikut gitu, jadi lancar. Jadi intinya K3 ini bukan cuma formalitas, tapi emang ini penting menurut saya, yang bikin semua kegiatan praktikum bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan menurut saya bisa lebih efektif lagi. Kemudian kita lanjut. Di sini ada tujuan penerapan K3. Yang pertama ada melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja. Yang kedua ada mencegah kerusakan alat, silinder, PLC, kompresor, selang, katup. Yang ketiga ada menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Yang keempat ada memastikan kelancaran proses praktikum tanpa adanya gangguan karena insiden. Yang kelima ada meningkatkan efisiensi belajar atau mahasiswa fokus ke materi, bukan khawatir akan adanya bahaya gitu kan. Kemudian yang nomor 6 ada membiasakan standar industri. Karena di dunia kerja penerapan K3 adalah wajib. Nah, menurut saya tujuan utama adanya aturan K3 di lab ini sebenarnya sederhana, yaitu untuk melindungi keselamatan mahasiswa dan semua pengguna lab dari kecelakaan kerja. Kita tahu sendiri kan, kalau di lab ini alat-alat seperti silinder, pneumatik, PLC, kompresor, selang, sampai katup gitu, itu punya potensi yang bahayanya masing-masing. Kalau kita ngegunainnya nggak hati-hati, bisa aja tangan kejepit, kesetrum, atau bahkan ada alat yang rusak. Nah, dengan adanya K3, resiko seperti itu bisa dicegah gitu. Selain ngejaga keselamatan orangnya, K3 juga berfungsi mencegah kerusakan pada alat. Karena kalau alatnya rusak, yang rugi bukan cuma kampus, tapi kita juga gitu kan. Praktikumnya jadi nggak maksimal. Bayangin aja kalau kompresor meledak atau selang udaranya copot gitu, praktikumnya pasti langsung berhenti gitu, dan bisa parah-parahnya ditunda gitu. Terus ada selain itu juga K3 juga bisa ngemastiin gitulah kelancaran proses praktikumnya. Kalau semua orang kerja dengan aman, praktikum bisa berjalan lancar tanpa adanya gangguan karena insiden. Mahasiswa yang juga bisa lebih fokus ke materinya, bukan malah sibuk khawatir sama bahayanya gitu. Hasilnya pun menurut saya proses belajar jadi lebih efisien dan efektif. Intinya penerapan K3 di lab itu bukan cuma untuk jaga-jaga doang, tapi benar-benar bermanfaat. Kita aman, alat tetap terjaga, belajar lebih fokus, dan sekaligus kita terbiasa dengan
standar yang memang berlaku di industri gitu. Jadi dari sekarang penting banget menurut saya buat kita disiplin sama aturan K3 itu sendiri. Terus ada di sini ada peringatan bahaya. Yang pertama ada silinder. Itu ada resikonya terjepit saat piston bergerak. Kemudian yang kedua ada pergerakan mendadak, bisa melukai tangan atau kaki. Kemudian ada kebocoran udara, suara bising, dorongan tiba-tiba. Kemudian ada salah program PLC, silinder bergerak tak terkendali. Kemudian ada peringatan bahaya pada PLC sendiri, yaitu sengatan listrik dari power supply. Kemudian ada salah wiring, misal nih, itu bisa terjadi konsleting atau kerusakan modul. Kemudian ada program yang salah, itu bisa aktuator bergerak tidak sesuai. Kemudian ada kabel berantakan atau trip hazard, itu bisa mengakibatkan tersandung gitu. Nah, menurut saya kalau kita pakai silinder pneumatik di lab, ada beberapa resiko yang harus benar-benar diperhatiin. Misalnya tangan atau kaki bisa aja kejepit gitu kan. Nah, apalagi gerakannya tuh cepat dan cukup kuat. Jadi bisa bikin luka serius menurut saya. Kadang pergerakannya juga mendadak. Jadi kalau kita nggak waspada atau kita nggak hati-hati bisa langsung kena benturan gitu. Selain itu, kalau ada kebocoran udara biasanya muncul suara yang bising yang mengganggu dan mengganggu dan bikin kita nggak fokus gitu. Dan tekanan anginnya bisa bikin dorongan secara mendadak gitulah. Terus ada yang bahaya PLC. Nah, salah satu penyebabnya menurut saya yang berbahaya dari PLC ini bisa juga kayak misalkan kita programnya salah, silinder bisa bergerak tanpa kendali, dan itu menurut saya kesalahan yang beresiko lah, bisa dibilang lah. Biasanya PLC pakai tegangan yang 220 volt atau 24 volt DC yang tetap bisa membahayakan kalau kena tubuh kita. Selain itu, misalkan kita sewaktu-waktu salah dalam wiring gitu, bisa menimbulkan konsleting, bahkan merusak modul PLC yang harganya menurut saya itu nggak murah. Kalau program PLC yang salah, aktuator bisa bergerak nggak sesuai instruksi yang kita mau gitu, yang akhirnya berbahaya juga buat kita maupun peralatan itu sendiri gitu kan. Jadi menurut saya bahaya ini nggak cuma soal listrik atau mesin, tapi juga soal kerapian kerja di lab. Makanya setiap kali kita bekerja dengan silinder maupun PLC, menurut saya penting banget gitu buat selalu ngejaga atau hati-hati. Pastikan wiring rapi, program dicek dulu, dan jangan taruh tangan atau kaki di area-area yang dimana silinder itu gerak gitu. Hal-hal kecil kayak gini tuh sering banget disepelein menurut saya, padahal justru yang paling sering bikin kecelakaan itu sendiri padahal. Kemudian lanjut ada ada kompresor dan APBD. Untuk kompresor sendiri saya bacakan, udara bertekanan tinggi atau bisa terjadi selang lepas, bisa bikin mencambuk. Kemudian ada kebisingan, itu resiko gangguan pendengaran, overheating yang bisa mengakibatkan resiko kebakaran atau ledakan gitu. Minyak atau oli bocor itu bisa mengakibatkan licin, resiko tergelincir. Kalau untuk APBD-nya sendiri yaitu safety gloss, yaitu untuk melindungi mata dari serpihan atau kebocoran dari udara. Safety shoes, yaitu untuk melindungi kaki dari alat yang jatuh atau tabrakan. Kemudian ada earplug, yaitu untuk ngeredam suara dari kompresor sendiri gitu, buat nggak ngeganggu pendengaran kita gitulah. Kemudian ada sarung tangan kerja, itu fungsinya untuk ngelindungin tangan dari goresan ringan gitu. Di laboratorium sendiri mungkin ada beberapa aturan umum yang wajib kita ikuti supaya praktikum bisa berjalan aman dan lancar.
Pertama, kita dilarang menyalakan kompresor maupun PLC tanpa izin dari asprak sendiri atau asisten praktikum itu sendiri. Ini penting banget menurut saya. Kalau emang mereka yang bertanggung jawab memastikan semua kondisi sudah siap, itu biasanya baru boleh kita alatnya tuh boleh kita coba gitu kan. Kemudian yang kedua ada sebelum kompresor dinyalakan, selalu cek dulu apakah di dalamnya masih cukup. Kalau olinya kurang, kompresor bisa cepat panas dan beresiko rusak. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memegang piston saat silinder sedang bergerak. Gerakannya tuh kuat kayak mendadak gitu, jadi bisa bikin tangan terjepit atau terluka. Keempat, pastikan selang dan fighting tuh terpasang dengan kuat. Selang yang longgar bisa lepas atau bisa juga mencambuk dan membahayakan orang di sekitar kita. Kemudian yang kelima ada program dan rangkaian PLC harus diverifikasi dulu gitu sebelum dijalankan. Ini untuk memastikan nggak ada lagi gitu kesalahan logika atau wiring yang bisa bikin silinder bergerak nggak sesuai perintah atau sesuai instruksi dari kita. Keenam, sebelum kita mencoba sistem pneumatik ini sendiri gitu, kita tuh ngehidupin dulu gitu kompresor sekitar 5 menit lalu matikan lagi gitu. Hal ini dilakukan supaya tabung penyimpanan udara tuh penuh kalau misalkan saat praktikum dirasa tekanannya tuh kurang angin gitu, matikan dulu di bagian power PLC-nya. Kemudian hidupkan kembali kompresor sesuai aturan yang sama. Dan kemudian yang terakhir, setelah praktikum selesai, jangan lupa untuk memastikan PLC dan kompresor. Lalu rapikan kembali laboratorium seperti awal lah. Tujuannya tuh supaya alat tetap awet, lab tetap rapi, dan kelompok berikutnya bisa langsung memakai tanpa masalah gitu. Soalnya udah kita beresin. Intinya tuh aturan-aturan ini bukan sekedar formalitas aja gitu menurut saya, tapi memang dibuat untuk ngejaga keselamatan kita semua dan ngepastiin tuh peralatan tetap awet juga gitu dengan baik gitu. Kemudian ada aturan-aturan umum. Di sini ada 8. Yang pertama ada dilarang menyalakan kompresor dan PLC tanpa izin asprak. Kemudian yang kedua ada cek terlebih dahulu apakah di oli kompresor masih cukup. Kemudian yang ketiga ada jangan memegang piston saat silinder bergerak. Kemudian yang keempat ada pastikan selang dan fighting terpasang dengan kuat. Kemudian yang kelima ada program dan rangkaian PLC diverifikasi terlebih dahulu sebelum di running atau tes. Kemudian yang keenam ada sebelum mencoba pneumatik hidupkan kompresor sekitar 5 menit kemudian matikan. Yang ketujuh ada saat tekanan angin dirasa kurang, matikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan yang keenam. Kemudian yang nomor 8 ada setelah praktikum itu tuh matikan PLC dan kompresor. Kemudian lanjut merapikan lab. Jadi setiap praktikum di lab harus mengikuti SOP atau standar operasional prosedurnya sendiri supaya kegiatan bisa berjalan dengan aman dan teratur. Kemudian yang pertama menurut saya, sebelum praktikum dimulai kita wajib cek terlebih dahulu gitu semua kondisi alatnya, mulai dari selang, fighting sampai kabel dari PLC-nya sendiri. Pastikan semuanya dalam keadaan baik dan terpasang dengan benar. Selain itu jangan lupa juga gitu kan kita ngecek oli dan kondisi kompresornya apakah masih cukup dan bisa digunakan lagi, serta memastikan PLC dalam keadaan normal. Tujuannya biar nanti pas dipakai nggak ada masalah gitu, apalagi sampai ngeribetin kita sendiri gitu yang kita padahal mau praktikum gitu. Kemudian yang kedua ada saat praktikum berlangsung kita harus benar-benar hati-hati gitu, jaga jarak dari silinder kalau sedang di running atau diuji gitulah. Jangan sesekali menyentuh aktuator atau silinder yang lagi bergerak karena gerakannya tuh cepat dan bisa ngebahayain gitulah. Selain itu juga menurut saya selalu awasi kompresor itu untuk mastiin tuh tekanan udara tetap stabil, dan juga perhatiin indikator dari PLC-nya sendiri gitu, apakah sistem bekerja sesuai program atau ada yang error gitu. Itu menurut saya penting juga. Kemudian yang terakhir ada setelah praktikum selesai jangan lupa untuk
matikan PLC kompresor supaya alat itu nggak terus bekerja gitu atau nyala. Buang sisa tekanan udara di sistem agar tidak ada udara yang terperangkap itu yang bisa berbahaya kalau selang dilepas. Setelah itu rapikan kembali kabel dan selang agar lab tetap rapi, serta kembalikan kursi atau posisi peralatan seperti semula atau seperti awal. Hal-hal kecil seperti ini bikin lab lebih teratur dan memudahkan kelompok berikutnya gitu. Jadi nggak harus ngeberesin lagi apa gimana gitu. Jadi SOP ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kita jalanin dengan disiplin itu bisa ngurangin resiko kecelakaan banget lah menurut saya. Ngejaga alat tetap awet juga dan bikin semua belajar jadi lebih nyaman gitu. Kemudian lanjut ada SOP praktikum. Sebelum praktikum ada cek kondisi selang, fighting, kabel PLC. Kemudian yang kedua ada pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan saat praktikum. Kemudian ada jaga jarak dari silinder saat running atau tes. Kemudian ada jangan sentuh aktuator atau silinder yang bergerak. Kemudian ada awasi manometer dan indikator dari PLC. Kemudian setelah praktikum kita harus wajib banget lah matikan PLC dan kompresor, buang sisa tekanan udara, rapikan kabel dan selang, kemudian lanjut rapikan kursi. Menurut saya kalau ada keadaan darurat di lab kita harus tahu lah gitu yang harus dilakuin tuh supaya nggak panik dan kita tuh bisa juga gitu ngatasinya gitulah. Misalnya kalau kita terjadi gitu kebocoran udara, nah langkah yang pertama tuh yang harus kita lakuin adalah segera matiin kompresor. Nah setelah itu kita tuh buka katup gitu pembuangan supaya sisa tekanan udara di dalamnya itu bisa keluar dengan aman gitu. Kalau langkah ini bisa dilakuin dengan cepat gitulah. Nah bahaya dari selang yang bisa nyambuk atau ngedorong udara mendadak bisa dicegah gitu, bisa diminimalisir lah. Kalau ada teman-teman yang kasarannya tuh ngalamin sengatan listrik gitu atau tersengat, segera matikan sumber power terlebih dahulu menurut saya. Jangan langsung pegang orang yang kesetrum karena kita bisa ikut terkena. Setelah listrik aman, baru gunakan kotak P3K untuk memberi pertolongan pertama sambil menunggu bantuan lebih lanjut lagi. Kalau kompresor terasa overheating atau terdengar bunyi aneh, itu tuh matikan dulu lah. Kalau bisa hentikan praktikum dulu dan matikan semua peralatan. Dalam kondisi seperti ini lebih baiknya kita tuh evakuasi ruangan untuk menghindarin resiko ledakan atau kebakaran gitu yang bakal terjadi. Dan kalau sampai terjadinya kebakaran, gunakan APAR atau alat pemadam api ringan yang sudah tersedia di lab. Gunakan sesuai petunjuk, semprotkan ke sumber api dan jangan panik. Kuncinya jangan panik. Jadi intinya tuh tanggap darurat itu selalu penting banget menurut saya, karena kondisi darurat bisa terjadi kapan aja dan di mana aja dan kita tuh nggak bakal tahu gitu. Dengan tahu langkah yang tepat, kita bisa melindungi diri sendiri, teman, dan juga menjaga keselamatan di lab itu sendiri. Kemudian ada tanggap darurat. Tanggap darurat di sini ada kebocoran udara, matikan kompresor, buka katup pembuangan. Kemudian yang kedua ada sengatan listrik, yaitu matikan power menggunakan P3K. Kemudian ada kompresor overheating atau berbunyi aneh, hentikan praktikum, evakuasi ruangan. Kemudian ada gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Kalau kita bicara soal PLC, ada aturan untuk non PLC. Ini adalah tanggap daruratnya sendiri, bisa terlihat di sini. Nah ini ada yang pertama ada PLC.
jika COM negatif, maka untuk pin alamatnya itu positif. Berlaku juga sebaliknya. Kemudian ada pneumatik. Pastikan jika menggunakan fighting yang bisa diatur bisa menerima inputan angin dari kompresor. Kesimpulannya, utamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk berkepentingan kita bersama. Kalau kita bicara soal PLC, ada aturan penting terkait wiring. Misalnya kalau terminal COM kita hubungin ke negatif gitu, maka otomatis pin alamat input atau outputnya akan jadi positif gitu. Berlaku juga sebaliknya. Kalau COM kita ubah ke positif, maka pin alamatnya itu bakal berubah jadi negatif. Jadi sebelum ngelakuin wiring kita harus benar-benar paham gitu polaritas ini supaya rangkaian ini bisa jalan sesuai logika dan nggak terjadi konsleting gitulah. Lalu untuk bagian pneumatik kita juga harus bisa mastiin gitu kalau fighting yang kita gunakan itu memang sesuai. Artinya tuh fightingnya tuh harus bisa menerima input angin dari kompresor dengan tekanan yang pas gitu. Kalau fighting longgar atau tidak sesuai, itu bisa terjadi kebocoran, bahkan selang bisa terlepas dan mencambuk. Jadi pengecekan kecil seperti ini penting banget sebelum sistem ini dijalankan gitu. Dan yang terakhir menurut saya hal yang paling penting adalah mengutamakan keselamatan. Semua aturan yang ada di lab sebenarnya dibuat itu bukan untuk mempersulit, tapi menurut saya tuh dengan adanya ini tuh justru untuk melindungi kita semua. Kalau kita patuh atau ngikutin aturan, praktikum bisa berjalan lancar. Contohnya tuh aman dan tujuan belajarnya tuh kayak tercapai gitulah. Jadi utamain keselamatan dan ikutin aturan yang berlaku. Karena ini bukan cuma untuk kepentingan pribadi saja menurut saya, tapi ini juga untuk kepentingan bersama. Ada pertanyaan? Lanjut demonstrasi K3 PLC dan pneumatik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas di modul 1 ini, yaitu tentang judulnya keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa disebut K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.